warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul dengan NIM 10223008. Di sini saya akan membahas mengenai materi istilah dan pengertian hak asasi manusia. Bisa disingkat yaitu HAM. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar melekat pada setiap individu sejak lahir, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan, atau status sosial lainnya. HAM bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang di seluruh dunia. Dan inalienable, artinya tidak dapat dicabut atau dilepaskan. HAM tidak dapat dicabut atau dilepaskan setiap individu dan merupakan landasan bagi kehidupan, martabat. Cabut dilepaskan HAM menjamin martabat dan kebebasan setiap individu, merupakan landasan bagi kehidupan yang adil dan beradab. Pemahaman HAM mencakup sejarahnya, prinsip-prinsipnya, kategorinya, dan tentang dalam penegakannya. HAM dalam Konstitusi Indonesia, Indonesia tahun 1945 menjamin HAM baik secara eksplisit maupun implisit. Pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 khususnya telah amandemen secara tegas mencantumkan berbagai hak asasi seperti hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, beragama, dan berkumpul. UUD 1945 juga menjamin permasalahan di hadapan hukum dan perlindungan dalam segala bentuk diskriminasi. Lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yaitu bisa disebut dengan Komnas HAM, berperan penting dalam penegakan HAM di Indonesia. HAM dalam perspektif Islam juga menunjuk tinggi HAM, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW mengandung prinsip-prinsip yang melindungi martabat dan hak-hak setiap individu. Konsep keadilan, kesamaan, dan perlindungan terhadap yang lemah merupakan inti dari ajaran Islam. Kebebasan beragama, hak atas kehidupan, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan merupakan beberapa contoh HAM yang ditekankan dalam ajaran Islam. Namun, interpretasi dan penerapan HAM dalam konteks Islam dapat bervariasi antara mazhab dan kelompok. Kerangka pemikiran HAM, berbagai teori mencoba menjelaskan asal-usul dasar HAM. Teori hak asasi alamiah menekankan bahwa HAM melekat pada manusia sejak lahir, sedangkan teori positivisme hukum berpendapat bahwa HAM berasal dari hukum positif. Teori keadilan menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan berpendapat dan perkembangan perdebatan dan perkembangan teori HAM terus berlangsung mencerminkan kompleksitas dan dinamika konsep ini. Pemahaman yang berkomprehensif tentang HAM memerlukan pemahaman berbagai perspektif dan teori yang ada. HAM dalam Pancasila merupakan suatu konsep mendasar dan integral dalam sistem hukum dan kehidupan berbangsa. Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya sekedar mencantumkan HAM, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam seluruh sendi kehidupan bernegara. Hubungan erat antara Pancasila dan HAM ini terlihat dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai landasan filosofi HAM. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi setiap warga negaranya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan pentingnya kesamaan derajat, hak dan kewajiban bagi setiap manusia. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, mengajarkan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Sila keempat, rakyat dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan menjamin partisipasi politik warga negara dalam mengambil keputusan.
Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi